Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Kayana Nadira dengan NIM 018 dari kelas gizi 5A. Di video kali ini saya akan mempresentasikan praktikum SKP, yaitu analisis asupan zat gizi menggunakan metode SKFFQ. Yang pertama adalah pendahuluan, di mana SKP ini merupakan kegiatan mengukur konsumsi makanan pada individu, keluarga, ataupun masyarakat dengan metode yang sistematis, di mana tujuannya sendiri untuk menilai pola konsumsi, asupan zat gizi, dan mengevaluasi kecukupan gizi. Nah, salah satu metode di SKP ini merupakan SQFFQ, di mana SQFFQ ini untuk menilai jenis, frekuensi, dan porsi makanan dari periode tertentu. Nah, di mana SQFFQ ini biasanya berbasis daftar makanan yang sesuai dengan kebiasaan makan responden, di mana keunggulan dari SQFFQ ini murah, sederhana, dapat diisi mandiri, dan dapat mengestimasi asupan makro dan mikronutrien perharinya. Namun juga memiliki keterbatasan seperti bergantung pada kejujuran responden, daftar makanan yang panjang akan membebani responden, dan sulit memperkirakan ukuran porsi makanan tidak seragam. Nah, di mana praktikum ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman mahasiswa dalam penggunaan metode SKP. Baik, selanjutnya merupakan hasil SQFFQ kelompok, di mana hasil ini didapatkan dari hasil rekapitulasi SQFFQ setiap individu di dalam kelompok, di mana kelompok ini berisi 16 orang, berjenis kelamin perempuan, dan berada pada rentang umur yang sama. Baik, selanjutnya adalah analisis asupan zat gizi kelompok, di mana analisis ini didasarkan pada kebutuhan dalam sehari berdasarkan AKG perempuan rentang umur 19 sampai 29 tahun dan persentase AMDR. Nah, untuk natrium dan gulanya didasarkan pada Permenkes nomor 30 tahun 2013. Didapatkan analisis bahwa energi ini belum memenuhi karena hanya memenuhi 55,74% dari kebutuhan AKG. Nah, untuk makronutriennya didasarkan pada persentase AMDR didapatkan bahwa protein itu hanya menyumbang 4,56% dari kebutuhan energi sehari, di mana hal ini berada jauh di bawah rekomendasi AMDR yang seharusnya protein itu menyumbang 10-35% dari kebutuhan energi perharinya. Nah, begitu juga terjadi pada pemenuhan lemak, di mana hanya sebesar 7,78% yang seharusnya rekomendasinya itu 20-35%. Nah, untuk karbohidrat sendiri masih berada di bawah rekomendasi, yaitu sebesar 42,67% dari kebutuhan energi yang seharusnya rekomendasi dari MDR. Karbohidrat itu seharusnya memenuhi 45,65% dari kebutuhan energi per hari. Walaupun gitu, karbohidrat ini sudah mulai mendekati dari rekomendasi. Nah, untuk gula sendiri melebihi dari batas harian yang menghasilkan 160,81% dari anjuran. Nah, untuk natrium sendiri masih berada jauh di bawah batas hariannya, yaitu hanya sebesar 39,02% dari anjuran. Nah, selanjutnya bukan hasil SKFFQ responden, di mana saya mewawancarai Yusi Adelita, yaitu perempuan berusia 20 tahun. Nah, berikut ini merupakan contoh dari SKFFQ individu, di mana saya mewawancarai Yusi Adelita ini dengan menanyakan setiap bahan pangan ini dikonsumsi berapa kali frekuensinya dan besaran porsinya, di mana acuannya itu porsi sedang. Jika Delita ini mengonsumsi setengah dari porsi acuannya, berarti masuk kecil, sedangkan jika mengonsumsi satu setengahnya, maka masuk dalam kategori porsi besar. Baik, selanjutnya adalah perhitungan asupan zat gizi responden, di mana dihitung berdasarkan dengan gramasi. Gramasi ini didapatkan berdasarkan dengan frekuensi dan porsi besaran yang dikonsumsi oleh responden, di mana dengan catatan jika frekuensinya itu per hari makannya, maka bisa langsung dikalikan. Namun jika frekuensinya di makanan per minggu, maka bisa dikalikan dulu dengan 1/7. Jika per bulan, dikalikan dulu dengan 1/30. Lalu dicari dan dikalikan dengan kandungan gizi pada TKWI ataupun sumber lainnya, dan didapatkan hasil seperti pada layar. Nah, selanjutnya kita analisis asupan zat gizi dari responden ini sama seperti kelompok, didasarkan pada kebutuhan dalam sehari berdasarkan AKG perempuan rentang umur 19 sampai 29 tahun dan persentase AMDR, dan juga untuk gula dan natriumnya didasarkan pada Permenkes nomor 30 tahun 2013. Nah, didapatkan bahwa asupan energi dari responden ini belum memenuhi karena hanya memenuhi 63,30% dari AKG. Nah, untuk makronutriennya didasarkan pada MDR, proteinnya hanya memenuhi 6,10% dari energi, di mana jauh di bawah rekomendasi MDR yang seharusnya protein itu 10-35%. Untuk lemak juga kurang, yaitu hanya 9,80% dari energi, sedangkan rekomendasinya 20-35%. Nah, untuk karbohidrat, respondennya ini cukup baik dalam asupannya, yaitu memenuhi 48,61% dari kebutuhan energi, di mana sesuai dengan kisaran AMDR yaitu 45-65%. Nah, untuk gula sendiri, YA ini juga baik, yaitu masih di bawah batas aman dari gula tersebut dan mendekati batas hariannya, yaitu 92,81% dari anjuran. Sedangkan natriumnya juga masih berada di bawah batas, yaitu 88,29%. Nah, selanjutnya kita bandingkan asupan zat gizi responden dan kelompok. Didapatkan bahwa energi YA ini lebih besar daripada rata-rata energi kelompok. Nah, namun keduanya itu masih berada di bawah rekomendasi AKG. Nah, untuk protein YA juga berada lebih besar dibandingkan rata-rata asupan kelompok, dan keduanya juga masih berada di bawah rekomendasi AMDR. Begitu juga lemak
YA lebih besar daripada rata-rata asupan kelompok, namun juga keduanya masih berada di bawah rekomendasi AMDR. Nah, untuk karbohidrat ini, YA cukup baik, yaitu sesuai dengan AMDR. Nah, untuk kelompok sendiri masih berada di bawah AMDR. Nah, untuk gula, YA juga lebih baik karena berada di batas aman dari asupan gula. Nah, untuk kelompok sendiri itu jauh melebihi dari batas aman asupan gula perharinya. Nah, untuk natrium, YA ini lebih tinggi dibandingkan kelompok, namun keduanya ini masih berada di batas aman dari anjuran Permenkes. Nah, selanjutnya merupakan kesimpulan di mana dapatkan bahwa dari rata-rata kelompok itu mengalami defisit energi, protein, dan lemak. Nah, untuk karbohidrat masih berada di bawah batas, namun sudah mendekati MDR, gula melebihi batas, dan natriumnya rendah. Untuk YA sendiri, asupannya itu lebih tinggi dibandingkan kelompok, namun juga mengalami defisit energi, protein, dan lemak. Nah, untuk karbohidratnya sudah sesuai dengan MDR, gula dan natriumnya masih berada dalam batas aman. Nah, secara umum, bisa kita lihat bahwa pola konsumsi YA ini lebih baik, namun baik individu maupun kelompok perlu perhatian karena tetap mengalami defisit energi, protein, dan lemak. Nah, untuk saran dari hasil praktikum ini, kita bisa tahu kalau SKFFQ itu dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan pola asupan dan konsumsi zat gizi tertentu. Nah, dalam praktikum ini terutama dalam menilai konsumsi makronutrien serta asupan gula dan natrium. Nah, namun keterbatasnya itu seperti cakupan food list yang sempit maupun potensi bias yang perlu menjadi perhatian. Oleh karena itu, penggunaan daftar makanan yang lebih luas dan diperlukan agar gambaran asupan gizi dapat diperoleh lebih akurat. Juga yang daftar pustaka saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.